dengan Bapak siapa? Dengan saya dengan Bapak Henry Simarupan dari Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Ini keluhan penyakit yang diderita apa ya, Mas? Saya sejak tahun 2016 terkena vonis dokter ini terkena asam lambung yang sudah cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toktil yang saya cintai, pernahkah sahabat mendengar penyakit asam lambung? Baiklah, video ini membahas penyakit asam lambung. Paling tidak menambah informasi bagi sahabat yang belum tahu banyak mengenai penyakit yang satu ini. Apa itu penyakit asam lambung? Penyakit asam lambung adalah kondisi medis yang disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan atau kerusakan pada lapisan mukosa lambung. Ini dapat menyebabkan gejala seperti rasa sakit di dada, mual, muntah, dan rasa tidak nyaman di perut. Penyakit asam lambung juga dapat menyebabkan komplikasi seperti luka lambung dan esofagitis. Beberapa faktor risiko untuk penyakit asam lambung meliputi merokok, minum alkohol, mengonsumsi makanan yang pedas atau asam, dan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Diagnosis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, tes darah, dan tes endoskopi. Pengobatan dapat meliputi perubahan gaya hidup, terapi obat, dan dalam kasus yang parah, operasi. Bagaimana proses terjadinya asam lambung tinggi? Proses terjadinya asam lambung tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, 1. Kerja lambung yang tidak normal. Pada beberapa orang, kerja lambung mungkin tidak normal sehingga menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 2. Hipersekresi asam. Beberapa kondisi medis, seperti gastritis atau penyakit reflux gastroesofagus atau GERD, dapat menyebabkan hipersekresi asam, yaitu produksi asam yang berlebihan. 3. Kelainan pada sfinkter esofagus. Sfinkter esofagus adalah otot yang menghalangi asam lambung dari naik ke kerongkongan. Jika sfinkter esofagus melemah atau tidak bekerja dengan baik, asam lambung dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan GERD. 4. Obat-obatan. Beberapa obat-obatan, seperti antiinflamasi non-steroid, SAID, atau obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan asam lambung tinggi. 5. Merokok dan minum alkohol. Merokok dan minum alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 6. Makanan yang digoreng, asam, atau pedas. Makanan yang digoreng, asam, atau pedas dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. Semua faktor yang dapat menyebabkan asam lambung tinggi dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan dan komplikasi yang serius, seperti luka lambung dan esofagitis. Berapa ukuran kadar asam lambung yang normal? Kadar asam lambung yang normal berkisar antara 0,5 sampai 3,5 mili ekuivalen per liter. Namun, tingkat asam lambung yang normal bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Hal ini karena faktor seperti diet, obat-obatan, dan kondisi kesehatan lainnya dapat mempengaruhi produksi asam lambung dalam tubuh. Pemeriksaan asam lambung yang paling umum dilakukan adalah pemeriksaan pH lambung yang dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter atau pH strip. Namun, pemeriksaan ini hanya dapat mengukur tingkat pH dari asam lambung saja, tidak dapat mengetahui kadar asam lambung secara tepat. Pemeriksaan lain yang dapat digunakan untuk mengetahui kadar asam lambung adalah pemeriksaan endoskopi, dengan cara mengambil sampel asam lambung dengan menggunakan endoskop. Namun, pemeriksaan ini dilakukan jika diperlukan, biasanya dilakukan jika diduga ada masalah pada lambung atau esofagus, dan hanya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pemeriksaan yang sesuai dan untuk mengetahui kadar asam lambung yang normal untuk Anda. Bagaimana cara untuk mengetahui kadar asam lambung? Ada beberapa cara untuk mengetahui kadar asam lambung, di antaranya adalah 1. pH meter atau pH strip. Cara ini digunakan untuk mengukur tingkat pH dari asam lambung. Namun, cara ini hanya dapat mengetahui tingkat pH dari asam lambung saja, tidak dapat mengetahui kadar asam lambung secara tepat. 2. Pemeriksaan endoskopi. Cara ini dilakukan dengan mengambil sampel asam lambung dengan menggunakan endoskop. Namun, pemeriksaan ini dilakukan jika diperlukan, biasanya dilakukan jika diduga ada masalah pada lambung atau esofagus, dan hanya dilakukan oleh dokter yang berpengalaman.
3. Pemeriksaan blood test. Asam lambung dapat menyebabkan kerusakan pada lambung yang dapat menyebabkan perdarahan. Jika terjadi perdarahan maka akan terjadi peningkatan kadar asam lambung dalam darah. Pemeriksaan ini dapat mengetahui kadar asam lambung dalam darah. 4. Pemeriksaan 24 jam pH monitoring. Cara ini dilakukan dengan menempatkan sebuah sensor di dalam lambung yang akan mengukur tingkat asam lambung selama 24 jam. Ini akan menunjukkan apakah asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan, refluks, dan seberapa sering hal ini terjadi. 5. Pemeriksaan uji H. pylori. Bakteri H. pylori merupakan salah satu penyebab utama asam lambung. Pemeriksaan ini dapat mengetahui ada tidaknya bakteri H. pylori dalam lambung. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pemeriksaan yang sesuai dan untuk mengetahui kadar asam lambung yang normal untuk Anda. Makanan apa saja yang sebaiknya dihindari bagi penderita asam lambung tinggi? Beberapa makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita asam lambung tinggi meliputi 1. Makanan yang digoreng atau tinggi lemak. Makanan yang digoreng atau tinggi lemak dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 2. Makanan yang asam. Makanan yang asam seperti jeruk, tomat, dan mentimun dapat menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 3. Makanan yang pedas. Makanan yang pedas seperti cabai, lada, dan bumbu-bumbu pedas dapat menyebabkan iritasi pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 4. Minuman yang mengandung alkohol. Minuman yang mengandung alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 5. Makanan yang mengandung banyak kafein. Minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa lambung dan menyebabkan produksi asam yang berlebihan. 6. Makanan yang mengandung banyak garam. Makanan yang mengandung banyak garam dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan pada lambung, menyebabkan produksi asam yang berlebihan. Ingatlah bahwa reaksi individu berbeda, jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi medis Anda. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi bagi penderita asam lambung? Beberapa makanan yang dapat dikonsumsi oleh penderita asam lambung tinggi untuk meredakan gejala dan mencegah kerusakan pada lapisan mukosa lambung meliputi 1. Makanan yang rendah lemak. Makanan yang rendah lemak seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk susu rendah lemak dapat membantu mencegah kerusakan pada lapisan mukosa lambung. 2. Makanan yang rendah asam. Makanan yang rendah asam seperti sayur-sayuran hijau, buncis, kentang, dan jagung dapat membantu mencegah iritasi pada lapisan mukosa lambung. 3. Makanan yang rendah garam. Makanan yang rendah garam dapat membantu mencegah retensi cairan dan mengurangi tekanan pada lambung. 4. Buah-buahan. Buah-buahan seperti apel, pisang, dan pir dapat membantu mencegah iritasi pada lapisan mukosa lambung. 5. Makanan yang mengandung serat. Makanan yang mengandung serat seperti oatmeal, biji-bijian, dan buah-buahan dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah kerusakan pada lapisan mukosa lambung. 6. Makanan yang mengandung probiotik. Makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, kefir, dan kimchi dapat membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah kerusakan pada lapisan mukosa lambung. Ingatlah bahwa reaksi individu berbeda, jadi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi medis Anda. Komplikasi apa saja yang bisa ditimbulkan akibat dari penyakit asam lambung? Beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat dari penyakit asam lambung meliputi 1. Ulkus peptikum. Penyakit asam lambung yang berkepanjangan dapat menyebabkan terjadinya luka pada lapisan mukosa lambung, yang disebut dengan ulkus peptikum. 2. Kanker lambung. Penyakit asam lambung yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker lambung. 3. Pendarahan lambung. Penyakit asam lambung dapat menyebabkan pendarahan pada lapisan mukosa lambung, yang dapat menyebabkan anemia dan kehilangan darah yang signifikan. 4. Obstruksi pada saluran cerna. Penyakit asam lambung dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut yang dapat menyebabkan obstruksi pada saluran cerna. 5. Infeksi saluran cerna. Penyakit asam lambung dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran cerna, seperti infeksi Helicobacter pylori. 6. Disfagia. Penyakit asam lambung dapat menyebabkan sakit saat makan. 7. Regurgitasi. Penyakit asam lambung dapat menyebabkan muntah darah atau asam lambung kembali ke kerongkongan.
8. Penyakit esofagus Barrett. Pada kondisi ini, jaringan esofagus mengalami perubahan yang dapat meningkatkan risiko kanker esofagus. Itu sebabnya, sangat penting untuk menangani dan mengatasi penyakit asam lambung secepat mungkin untuk mencegah komplikasi yang serius. Apakah penyakit asam lambung bisa menyebabkan kematian? Penyakit asam lambung atau gastritis dapat menyebabkan kematian, tetapi ini sangat jarang terjadi. Penyakit asam lambung yang tidak diobati dapat menyebabkan perdarahan lambung yang serius, yang dapat menyebabkan kematian. Namun, jika penyakit asam lambung didiagnosis dan diobati dengan cepat, risiko kematian sangat rendah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kematian dari penyakit asam lambung termasuk 1. Infeksi bakteri H. pylori. 2. Perdarahan lambung yang berat. 3. Penyakit lambung yang berkembang menjadi kanker lambung. 4. Komplikasi dari obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit asam lambung. Sebaiknya untuk mencegah risiko kematian dari penyakit asam lambung, segera lakukan pemeriksaan dan perawatan jika mengalami gejala seperti nyeri dada, mual, muntah, dan rasa tidak nyaman di dada atau perut bagian atas. Bagaimana cara penanganan penyakit asam lambung secara medis? Penanganan penyakit asam lambung secara medis dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, 1. Penggunaan obat-obatan. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung, seperti proton pump inhibitors, PPAs, atau H2 reseptor antagonists. 2. Perubahan gaya hidup. Dokter mungkin akan merekomendasikan perubahan gaya hidup seperti menghindari makanan yang dapat menyebabkan asam lambung, mengurangi konsumsi alkohol dan merokok, dan menjaga berat badan yang sehat. 3. Terapi endoskopi. Pada kasus yang parah, dokter mungkin akan merekomendasikan terapi endoskopi untuk mengobati kerusakan pada lambung atau esofagus. 4. Bed rest. Pada kasus yang parah, dokter mungkin akan merekomendasikan untuk beristirahat di tempat tidur untuk mengurangi tekanan pada lambung. 5. Operasi. Pada kasus yang parah, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi untuk mengatasi penyakit asam lambung. Perlu diingat, cara penanganan penyakit asam lambung dapat berbeda-beda untuk setiap pasien dan harus ditangani oleh dokter yang berpengalaman. Pola hidup yang bagaimana yang bisa memperburuk kondisi penderita asam lambung? 5. Konsumsi obat-obatan. Beberapa obat-obatan dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus, seperti obat antiinflamasi nonsteroid, NSAIDs. 6. Stres. Stres dapat meningkatkan produksi asam lambung, menyebabkan kontraksi otot pada lambung dan esofagus yang dapat menyebabkan iritasi. 7. Obesitas. Peningkatan berat badan dapat menyebabkan tekanan pada lambung dan meningkatkan produksi asam lambung. 8. Tidur yang tidak cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus. Perlu diingat, pola hidup yang berbeda dapat memperburuk kondisi penderita asam lambung secara berbeda-beda. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pola hidup yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Beberapa pola hidup yang dapat memperburuk kondisi penderita asam lambung adalah 1. Merokok. Rokok dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus dan meningkatkan produksi asam lambung. 2. Konsumsi alkohol. Alkohol dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus, dan meningkatkan produksi asam lambung. 3. Makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak dapat menyebabkan tekanan pada lambung dan meningkatkan produksi asam lambung. 4. Makan makanan yang tidak cocok. Makanan yang asam, pedas, atau goreng dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan esofagus. Bagaimana pola hidup yang baik bagi penderita asam lambung? Beberapa pola hidup yang dapat diterapkan untuk mengurangi gejala penderita asam lambung adalah 1. Mengurangi makan makanan yang dapat menyebabkan asam lambung seperti makanan pedas, asam, gorengan, dan makanan yang berlemak. 2. Menghindari merokok dan konsumsi alkohol. 3. Mengurangi konsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda. 4. Menghindari makan terlalu banyak dalam satu waktu, sebaiknya makan dalam porsi kecil tapi sering. 5. Menghindari posisi tidur setelah makan, sebaiknya berdiri atau duduk selama setidaknya 2 jam setelah makan. 6. Menghindari obat-obatan yang dapat menyebabkan iritasi pada lambung seperti SAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, jika tidak diperlukan. 7. Mengurangi stres dengan melakukan olahraga, meditasi, atau relaksasi lainnya.
8. Menjaga berat badan yang sehat dengan cara menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur. 9. Beristirahat cukup dan tidur dalam posisi yang nyaman. Perlu diingat, pola hidup yang sesuai untuk masing-masing individu berbeda-beda. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui pola hidup yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Terapi apa yang bisa membantu mengobati penyakit ini? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Baik sahabat Toktil yang saya cintai, itulah informasi yang bisa saya berikan dari beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai penyakit asam lambung. Semoga bermanfaat bagi sahabat SG Toktil semua. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, tekan like, share dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.